Halo friends, perkenalkan nama aku Filza. Nama aku Emma. Kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu Kerajaan Sriwijaya. Sebelum kita mulai, kalian pasti kepo nih, apa aja sih di dalam videonya? Nah, di dalam videonya ada letak geografis, sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya, silsilah kerajaan, raja yang terkenal di masa itu, kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan hasil-hasil peninggalan serta penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Daripada kelamaan, langsung aja ke penjelasannya. Cekidot. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya bermula pada abad ke-7 ketika Dapuntahyang Sri Jayanasa mendirikan kerajaan tersebut. Lalu dalam waktu kurang lebih 24 tahun, Sriwijaya telah menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Kalian kepo gak sih silsilah raja Kerajaan Sriwijaya? Nih aku kasih tahu, ada Dapuntahyang, Darmasetu, Balaputra Dewa, Ratu Dewayani, dan Parameswara. Kalau mau lebih lanjut bisa lihat di gambar ya. Raja yang terkenal 1. Dapuntahyang Sri Jayanasa memimpin pada tahun 683 Masehi. 2. Indrawarman memimpin pada tahun 702 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Darmasetu memimpin pada tahun 790 Masehi. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa yang memimpin tahun 856 Masehi. Selanjutnya ada Sumatera Bumi yang memimpin 1017 Masehi. Kehidupan politik. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan, yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Hal ini menunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua, tetapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati keberadaannya. Datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang lainnya. Kemudian ada kehidupan budaya. Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal kelahirannya. Pada tahun 1011 hingga 1023 datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Selain itu, ada hasil peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapuntahyang yang menaiki perahu dengan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Kedua, Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westerneck pada 17 November 1920. Prasasti Talang Tuo ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang, dekat Palembang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Isinya menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk kesejahteraan semua makhluk. Ketiga, Candi Muaratakus. Candi Muaratakus diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Sriwijaya, yakni antara abad ke-4 hingga 11 Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Tujuannya yaitu, masyarakat Riau meyakini bahwa candi peninggalan Sriwijaya ini tempat dijadikan sebagai pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan pada masa kerajaan tersebut.
Yang keempat ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi adalah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada 1904 oleh seorang kontrol Belanda bernama L.M. Beckhout. Prasasti ini terletak di Desa Karangberahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Isinya tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Yang kelima ada senjata Skin. Skin memiliki nama lain Jembio, rambai ayam, dan taji ayam karena bentuknya yang menyerupai ekor dan taji ayam jantan. Skin adalah senjata tusuk berupa pisau genggam pendek yang bilahnya beruncing dan melengkung. Yang terakhir yaitu penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. 1. Raja dengan kepemimpinan kurang baik. Karena wafatnya Balaputra Dewa, tidak ada raja lain yang mampu memimpin dengan baik. 2. Sektor militer melemah karena adanya konflik faktor internal dalam kerajaan. 3. Diserang oleh Kala Mandala. Serangan ini adalah pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Yang keempat ada peperangan dengan Jawa. Serangan ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Serangan ini semakin memperburuk keadaan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu sedang berada pada arah kemundurannya. Yang kelima ada perkembangan agama Islam semakin pesat. Agama Islam semakin berkembang pesat terjadi pada abad ke-12 Masehi, di mana pengaruh agama Islam semakin kuat dan berpengaruh di Nusantara. Banyaknya kerajaan yang bercorak Islam membuat wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya semakin kecil. Thank you for watching everyone. Bye bye.